guys, jumpa lagi sama gue Yori, atau nama kepanjangan saya Hendriko Surihata. Saya ini dari Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Jadi kali ini, kalau video-video kemarin itu kita udah bikin driver motor DC ya, bagi yang menggunakan satu resistor atau dua resistor untuk memperkuat si motor DC nya. Kalau sekarang ini saya akan buat rangkaian bus with modulator PWM. Jadi rangkaian PWM ini kita dapat mengatur tegangan atau keluarannya itu menggunakan potensiometer ini. Nanti seperti kalau misalnya kita lihat di osilator itu ada kayak apa sinyal yang keluar itu nanti bisa kita atur menggunakan potensiometer ini. Jadi apa aja yang kita perlukan untuk membuat bus with modulator ini? Jadi itu pertama yang jelas ada IC 555. Jadi ada IC 555. Setelah itu ada yang jelas motor DC. Terus ada dua resistor, ada yang 10K dan 1K. Terus ini ada transistornya sebenarnya satu aja bisa, tetapi nanti saya menggunakan dua untuk penguat arusnya. Terus setelah itu ada dioda kecil ini, ada 3 buah. Ada kapasitor juga, kapasitor ukuran 10 mikrofarad dan kabel. Ini saya menggunakan kabel kecil, kabel potongan-potongan kabel. Jadi nanti kita akan membuat rangkaian PWM untuk mengetahui bagaimana perubahan dari motor DC. Yang jelas kita nanti menggunakan baterai 9 volt supaya lebih aman. Oh ya, saya juga nanti akan mengetesnya menggunakan lampu LED. Jadi nanti selain menggunakan motor DC, kita akan menggunakan lampu LED supaya kita melihatnya bisa lebih jelas. Jadi bagaimana perubahan sinyal antara naik dan turun supaya menjadi lebih jelas. Oke, langsung kita mulai ke perakitannya. Oke guys, langsung kita rangkai saja di sini. Pertama kita pasang IC-nya ya. Jadi IC itu dipasang di tengah supaya antar kakinya itu tidak tabrakan listriknya. Dan kita masangnya itu sebenarnya terserah kita mau mana dulu yang mau dipasang. Tapi kalau saya lebih suka pasang dari bagian yang power dan groundnya dulu. Oke teman-teman, di sini saya lebih suka menggunakan potongan-potongan kabel kecil kayak gini. Tujuannya itu sebenarnya supaya lebih simpel, jadi lebih memudahkan saya dalam perangkaian. Karena kalau menggunakan kabel jumper itu terlalu panjang kabelnya, jadi menurut saya kurang efisien, kurang sesuai. Ini tadi sesuai dengan skematik yang tadi ya. Jadi pembuatannya itu sesuai dengan skematik. Di sini saya menggunakan dua resistor, itu dua transistor maksud saya.
Jadi fungsinya untuk penguat ya, supaya jika menggunakan satu transistor biasanya akan panas. Jadi menggunakan dua sebagai penguat supaya nanti motor DC nya juga dapat berputar lebih kencang. Jadi beginilah rangkaian dari PWH atau pulse width modulator, dimana nanti saat potensio diputar kecepatannya dari motor ini akan berubah. Di sini saya menggunakan batu baterai 9 volt. Jadi akan kita pasang sekarang. Lihat berputar lumayan kencang ya. Jadi bagaimana kalau kita putar? Lihat, saya putar tadi ke kanan, itu makin kencang putarannya. Kalau saya putar ke kiri bagaimana? Makin lambat putarannya. Saat saya putar ke kanan lagi, mulai sedikit lebih kencang ya. Jadi sebenarnya kalau menggunakan motor ini kecepatannya itu tidak terlalu kelihatan teman-teman. Jadi menggunakan motor ini kecepatannya tidak terlalu kelihatan. Bagaimana kalau kita tes dengan menggunakan lampu LED? Jadi kalau menggunakan lampu LED, kita harus mencopot ini dulu. Jadi sebisa mungkin jangan terhubung. Jadi bisa dilihat, ini kan sudah dicopot, jadi otomatis kaki yang untuk base nya itu tidak terhubung kemana-mana, tidak terhubung baik ke transistor yang satunya lagi ataupun dengan yang alat yang lainnya. Jadi kita pasang aja kaki positif, kita pasang ke bagian resistor, kaki negatifnya kita pasang ke negatif. Jadi bagaimana kalau menggunakan lampu LED? Apakah kita bisa melihat perubahan plusnya? Kita saksikan. Lihat, ini berkedipnya lebih lama matinya daripada hidupnya. Ini saya polkan atau saya putar secara penuh ke kiri. Bagaimana kalau kita makin geser ke kanan secara pelan-pelan? Makin pelan-pelan makin berubah juga teman-teman plusnya. Ya, ini sekarang lebih lama hidupnya daripada matinya. Sekarang kelihatan kan, matinya cuma sebentar dan hidupnya lama. Ini plusnya makin lebar. Lihat, bahkan ini seperti tidak kelihatan lampunya, hanya kedip kecil sedikit, jadinya tidak kelihatan. Dan ini saya mentokkan ke kanan dan lampunya hidup lama sekali. Jadi itu perubahannya. Kalau mau melihat lebih mudah menggunakan lampu LED.
Sebenarnya kita juga bisa, tapi menggunakan motor DC ini perubahannya itu tidak terlalu terlihat teman-teman. Jadi setelah saya coba tadi menggunakan motor DC ini, perubahannya tidak terlalu terlihat. Mungkin jika kalian menggunakan software seperti Proteus atau yang lainnya, mungkin hasilnya dengan menggunakan motor DC dapat terlihat kecepatan, jadi bisa cepat bisa lambatnya. Namun jika praktek langsung, perubahannya itu kadang terlihat kadang enggak. Mungkin ini karena saya menggunakan yang kecil, mungkin ada perbedaan juga dengan menggunakan motor DC yang lain. Saya ini menggunakan motor DC Tamiya dari mobil-mobilan Tamiya, mungkin tidak terlalu kelihatan menggunakan motor DC ini. Jadi kalau misalnya kalian mau coba dengan motor DC lain mungkin bisa, mungkin terlihat, tapi kalau menurut saya punya saya ini tidak terlalu terlihat. Jadi terasa perbedaan putarannya itu kan, saat dipegang itu kan dia berputar dan bergetar. Nah, getarannya itu rasanya berbeda kalau misalnya kita puntir potensiometernya ke kanan dan ke kiri, itu berbeda. Jadi kalau kita putar ke kanan itu getarannya lebih kuat, sementara kalau kita putar ke kiri getarannya lebih lemah. Nah, tapi kalau menggunakan lampu ini kita bisa melihat kedipannya itu lebih cepat yang kanan atau yang kiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, sampai jumpa.